Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami, seluruh umat-Mu di dunia, bersama-sama kembali memasuki masa Advent, mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami saat ini ada dalam masa penantian menuju kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memelihara kehidupan kami sehari demi sehari. Engkau yang terus mengingatkan kami dalam setiap tantangan kehidupan yang kami jalani setiap hari. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersama-sama mau mendengarkan sebagian dari sabda Tuhan. Kami mohon Allah yang juga kiranya berbicara melalui firman-Mu yang kami bacakan, dengarkan, dan renungkan hari ini. Kami menyadari Tuhan akan keterbatasan kami, tetapi kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, sehingga kami dapat memahami, kami dapat mengerti, dan yang terutama Roh Kudus memandu kami di dalam kami berproses, menghadirkan sabda-Mu dalam seluruh keseharian dan penantian kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Yeremia 33 ayat 14 sampai 16 yang demikian. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji indah yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada masa itu dan pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada masa itu, Yehuda akan diselamatkan dan Yerusalem akan hidup tentram. Dengan inilah orang menamainya Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku. Kepadamu aku percaya. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Dipermalukan oleh musuhku, janganlah musuh-musuhku bersorak-sorai mengolok aku. Semua yang menantikanmu tidak akan dipermalukan, biarlah dipermalukan mereka yang mudah berkhianat. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku.
setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu telah ada mulai dahulu kala. Dosa-dosa masa mudaku janganlah kau ingat lagi, sesuai dengan kasih setiamu ingat aku demi kebaikanmu. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Tuhan itu baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang sesat. Dia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum dan mengajarkan jalannya pada orang yang rendah hati. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, pada orang yang berpegang pada perjanjiannya. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Bacaan kedua menurut 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Satu Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Yang demikian. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan bagi kami jalan kepadamu. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan 36. Lukas 21 Saudara ayat 25 sampai dengan 36. Firman Tuhan demikian. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut.
Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup, dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki kembali bulan Desember dan kita bersama-sama dalam tradisi liturgi gereja, kita kembali memasuki masa Advent, masa penantian, masa di mana kita diingatkan bahwa hidup kita pada saat ini sedang menuju sebuah waktu di mana Tuhan akan datang kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah percakapan, seorang pendeta dalam pertanyaan serius bertanya kepada beberapa anggota jemaatnya, kalau misalkan hari ini Tuhan memberitahumu dengan terus terang, dengan sungguh-sungguh, bahwa seminggu lagi Tuhan Yesus akan datang, sekiranya berita ini sungguh-sungguh bisa dibenarkan. Kira-kira waktu 1 minggu ini akan kamu gunakan untuk apa untuk menyambut Tuhan Yesus datang? Beberapa anggota jemaat terdiam, saudara-saudara, ketika mendengar pertanyaan ini. Tentu secara jujur mereka mau mengatakan kami belum siap kalau seminggu lagi Tuhan datang. Kemudian bagaimanapun juga kalau misalkan cerita atau berita itu benar, maka saya akan menggunakan waktu kami sebaik-baiknya untuk mengisi 1 minggu ini. Seorang anggota jemaat mengatakan, saya akan mengumpulkan anggota keluarga saya. Bahkan kalau mungkin saya akan memanggil seluruh keluarga besar saya. Saya akan berkata, saya akan bercerita, dan mari kita kumpulkan seluruh kelompok kita, bahkan gereja kita akan menyiapkan waktu 1 minggu ini untuk sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang baik. Kita akan bersekutu, kita akan berdoa, kita akan sama-sama menyiapkan diri kita. Seorang anggota jemaat yang lain mengatakan, mungkin saya akan diam dan berefleksi, Pak Pendeta. Mungkin saya ingin melihat ke belakang. Jangan-jangan dalam perjalanan hidup saya, selama ini ada banyak orang yang terluka oleh saya. Kalau itu memang benar-benar terjadi, maka saya akan menggunakan 1 minggu itu
untuk mendaftar orang-orang yang mungkin pernah saya sakiti. Saya akan menggunakan 1 minggu itu, kalau perlu saya akan menelpon mereka, kalau bisa saya temui mereka dan saya akan berdamai, saya akan minta maaf supaya kami benar-benar pulih. Seorang anggota jemaat yang lain mengatakan, ya kalau benar seminggu lagi Tuhan Yesus datang, maka sesungguhnya uang yang ada di tabungan saya, uang yang ada di deposito saya, harta benda yang saya kumpulkan berpuluh tahun rasanya tidak akan ada gunanya. Jadi kalau misalkan itu benar-benar terjadi Pak Pendeta, ya kalau ada kesempatan, maka uang yang saya kumpulkan akan saya gunakan untuk menolong orang lain. Untuk membantu orang yang susah. Saudara-saudara, di antara anggota jemaat yang datang itu ada seorang bapak yang kemudian berkata, Pak Pendeta, kalau memang benar itu terjadi, saya tidak akan melakukan apa-apa. Semua orang terhenyak, saudara-saudara. Dan sang pendeta mengatakan, benar kamu tidak akan melakukan apa-apa? Iya Pak, saya tetap akan melakukan hidup saya seperti biasa. Kalau selama ini saya berdoa, kalau selama ini saya makan, kalau selama ini saya bekerja, ya saya tetap akan melakukan hal yang sama. Maksudmu gimana? Ya belum tentu juga 2 minggu lagi akan datang. Tapi apakah Yesus datang seminggu lagi, 2 minggu lagi, atau hari ini, saya akan tetap mengisinya dengan hal-hal yang baik, yang benar, seperti biasa. Kalau misalkan Tuhan Yesus bicara seminggu lagi akan datang, tapi ternyata nanti malam akan datang, maka sebetulnya sisa waktu 1 minggu itu tidak ada gunanya. Kecuali hari ini saya melakukan yang benar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bacaan hari ini sekaligus tema hari ini mengajak kita bersama-sama menghayati pesan memaknai hari Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara ditanya, diajak berefleksi, diajak sungguh-sungguh memikirkan tentang hari Tuhan, saudara-saudara, sesungguhnya sebagian besar dari kita cuek. Belum tentu terbukti. Kan waktu itu ada pendeta yang mengatakan Yesus akan datang, toh sudah berkali-kali seperti itu dan nampaknya Tuhan masih akan memberi waktu yang lama kepada dunia. Ada orang juga mengatakan hari Tuhan nanti sajalah Pak Pendeta. Hari ini kita masih sibuk cari pekerjaan, kita masih sibuk dengan usaha. Kami masih sibuk cari jodoh. Untuk orang-orang yang muda barangkali ya. Nanti sajalah kalau saya sudah punya keluarga, kalau kami sudah punya istri, punya suami, punya anak-anak, kalau kami sudah pensiun, ya kami baru bisa bicara hari Tuhan. Ada yang lebih ekstrim mengatakan boro-boro mikirin hari Tuhan Pak Pendeta, hidup ini susah. Sudah dapat pekerjaan tapi juga tidak baik-baik saja. Sudah lulus kuliah dengan nilai yang bagus tetapi juga cari pekerjaan tidak mudah. Ya sekarang kerjakan, lihat apa yang ada di depan mata kita saja Pak Pendeta. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ini beberapa orang ketika diajak berbicara tentang hari Tuhan. Tapi saudaraku, saya ingin katakan kepada saudara, di dunia ini ada juga kelompok orang-orang yang memang sungguh-sungguh takut. Kenapa saudara-saudara? Mereka sering mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Mereka sering mendengarkan khotbah, para pengkhotbah yang memberikan pesan bahwa Tuhan akan segera datang. Tuhan mungkin akan datang tahun ini, tahun itu dan sebagainya. Dan sedikit banyak pesan itu sampai ke dalam pikiran mereka dan alih-alih menjadi orang yang bersiap diri, alih-alih menjadi orang yang berjaga-jaga, pesan itu justru dimaknai dengan ketakutan. Bahwa hari Tuhan itu adalah hari yang mengerikan, kira-kira begitu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita melihat dengan sisi pandang yang berbeda. Bacaan hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menggarisbawahi 3 pesan yang sederhana. Yang pertama saudara-saudara, mari kita menjadi orang Kristen
Kita yang menjadi orang beriman yang melihat hari Tuhan itu dengan kesukacitaan, dengan kegembiraan. Artinya apa, saudara? Hari Tuhan itu pasti akan datang, saudara. Entah hari ini, entah esok, entah 1 minggu lagi, entah 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, tidak ada yang tahu. Yesus mengatakan tidak ada yang tahu, anak pun tidak tahu, yang tahu hanya Bapa. Tapi bukan berarti karena kita tidak tahu, saudara-saudara, kemudian kita menjadi masa bodoh. Kita juga tidak boleh menjadi orang yang kemudian ketakutan. Kita menjadi orang Kristen yang kemudian penuh dengan kekhawatiran. Saudara-saudara, memang peristiwa itu kalau kita membaca sekilas bacaan bisa jadi menjadi peristiwa yang mengerikan. Tetapi saudara-saudara, kita harus punya rasa percaya diri. Kita punya Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dalam debat capres beberapa waktu yang lalu ketika mau pilpres, saudara-saudara, kita mendengar ada istilah ordal, orang dalam. Kalau dalam sebuah peristiwa apapun, kalau kita punya ordal, maka semuanya akan beres. Saudara-saudara, saya ingin menggunakan istilah ordal ini dalam konteks yang positif. Saya tidak berbicara ordal, kita tidak hanya sekedar berbicara orang dalam. Kita punya Tuhan Yesus, saudara-saudara. Tuhan Yesus datang ke dunia yang menebus segala ketidaklayakan saudara dan saya. Sekaligus saudara-saudara, ketika kita ini menjadi orang-orang Kristen, kita ini menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi para pengikut Kristus, saudara-saudara. Yesus bukan sekedar orang dalam, Yesus yang memiliki sorga dan bumi. Artinya kalau misalkan hari Tuhan itu datang hari ini, kita, saudara dan saya yang sudah tercatat sebagai anak-anak Tuhan, mestinya tidak perlu khawatir. Mestinya kita justru bersuka cita. Karena hari Tuhan itu adalah hari di mana Tuhan memberikan langit baru dan bumi yang baru. Bahkan dalam bacaan hari ini di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Jadi saudara-saudara, Paulus berdoa bahwa dia merindukan hari itu. Hari kedatangan Tuhan itu. Dan kalau Paulus berani mengatakan ini, walaupun kita tidak sehebat Paulus, kita bisa menghayati hari Tuhan itu adalah kesempatan kita bertemu muka dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan biarkan kita menjadi orang yang takut, menjadi orang yang bingung, menjadi orang yang khawatir, menjadi orang yang cemas. Seperti dikatakan dalam Lukas 21 ayat 25 dan 26 hari ini, saudara-saudara. Akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara, kita punya Tuhan. Kita sudah ditebus karena kita percaya. Hari ini mungkin kita bukan orang-orang yang sempurna, tapi iman percaya kita menolong kita berpegang pada iman percaya itu dan menolong kita menjadi orang yang memiliki kasih Kristus, keselamatan Kristus itu. Dan artinya hari Tuhan itu adalah hari yang menjadi anugerah. Ya tentu saudara-saudara, kita tidak akan berpikir kalau bisa hari Tuhan dipercepat sajalah. Supaya kita segera menikmati bumi dan baru langit dan baru, tidak juga saudara-saudara. Hari Tuhan itu otoritas Allah. Kapan datangnya kita sama-sama tidak tahu. Tapi pesan pertama mengatakan, mengingatkan kita, saya menggarisbawahi, mari saudara, kita menjadi orang percaya yang melihat hari Tuhan itu dengan kesukacitaan. Bukan dengan kekhawatiran. Bukan dengan ketakutan, bukan dengan kebingungan. Mari kita percaya keselamatan itu ada di tangan saudara. Karya Allah itu ada di dalam hidup saudara. Bahkan kalau hari ini diizinkan kita melewati bagian-bagian yang sulit, yang berat. Bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada saudara. Bukan berarti kita mempertanyakan, benarkah saya ada dalam anugerah Tuhan? Anugerah Tuhan itu ada di dalam tangan saudara. Tetapi di dalam anugerah Tuhan itu kadangkala Allah mengizinkan kita mengalami bagian-bagian yang sulit, yang berat.
untuk menolong iman kita terus bergantung kepada Tuhan, untuk menolong kita supaya iman kita semakin tangguh ketika kita harus menghadapi berbagai-bagai kesulitan. Itu pesan yang pertama, saudara. Saya ingin mengatakan pesan pertama saja tidak cukup. Ada pesan kedua yang melengkapi pesan yang pertama. Sekedar menjadi orang yang bersukacita dan bergembira saja tidak cukup, Bapak Ibu. Mari saya mengajak kita semua melalui firman hari ini, kita ini harus sungguh-sungguh memiliki cara pandang yang benar soal waktu. Kita harus sungguh-sungguh memaknai dengan serius soal waktu atau soal hari. Saudaraku, kata waktu itu kalau dalam Alkitab Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani menggunakan dua kata yang sangat umum dan mungkin saudara sudah sering mendengarnya, yaitu kata kronos dan kata kairos. Saya ingin menggarisbawahi lagi untuk menegaskan kepada kita. Kronos itu kalau saya terjemahkan dengan bahasa saya yang sederhana, adalah waktu tertentu yang ditentukan oleh Tuhan bagi saya dan saudara. Misalkan kronos saudara lahir tanggal 1 Januari atau 1 Desember tahun sekian-sekian. Saudara lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lulus kuliah pada saat saudara berumur sekian-sekian, itu kronos, saudara-saudara. Kata yang kedua adalah kairos. Kalau kronos itu waktu yang ditentukan Tuhan, waktu tertentu, saudara-saudara. Kairos itu adalah waktu yang dianugerahkan kepada saudara. Kairos itu kalau boleh saya terjemahkan dengan bahasa sederhana adalah sebuah rentang waktu. Kalau dikatakan saya hidup di dunia, mulai dari saya lahir sampai hari nanti saya dipanggil Tuhan, ada rentang waktu yang dianugerahkan kepada saya untuk mengisinya. Yang adalah rentang waktu yang dianugerahkan kepada saudara untuk mengisinya. Itulah yang disebut kairos. Kairos itu boleh juga diterjemahkan dengan sebuah kesempatan atau banyak kesempatan yang diberikan Tuhan banyak sekali kepada saudara dan saya. Kalau hari ini saudara bisa hadir di gedung gereja, kalau hari ini karena satu dan lain hal saudara mengikuti ibadah secara online, maka mari kita belajar bersyukur. Kairos itu masih ada di tangan saudara. Kesempatan itu masih diberikan kepada saudara. Kalau hari ini saudara bisa menghayati, masih bisa bernafas, masih bisa menikmati kopi panas, masih bisa menikmati sop yang lezat, itu adalah anugerah kairos yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara. Saudara boleh menikmati, tetapi saudara juga harus mengisinya. Dan menggunakan waktu itu bukan hanya untuk hal-hal yang menyenangkan. Tapi saudara dan saya dipanggil untuk mengisi waktu kairos itu dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, saya ingatkan, jangan sampai kairos itu diambil oleh Tuhan. Jangan sampai kairos itu tidak lagi diberikan kepada saudara. Jangan biarkan kronos Tuhan dihadirkan terakhir oleh saudara. Kapan itu saudara-saudara? Ketika kita ada di sebuah ruangan yang sempit, mungkin 1 kali 2 meter, kita tidak lagi bernapas, itu adalah kronos kita dipanggil Tuhan, saudara. Dan kalau kita sudah ada di sana, saudara-saudara, kairos itu sudah diambil dari tangan saudara. Saya masih ingin hidup lama, Pak Pendeta. Sama, saya juga masih ingin hidup yang lebih lama, saudara. Tapi ingat, hari Tuhan bisa datang kapan saja menghampiri saudara. Hari Tuhan itu bisa hari di mana saya selesai di dunia ini sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Atau sebetulnya pada hari itu Tuhan datang dan kita sama-sama dipanggil oleh Tuhan. Itu hari Tuhan yang kemungkinan yang kedua. Kita sama-sama tidak tahu. Tapi kalau hari ini Tuhan Yesus belum datang, artinya kairos itu masih ada di tangan saya. Masih ada di tangan saudara. Dan kita punya tugas untuk mengisinya dengan hal-hal yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Mengisinya dengan sesuatu yang bermakna. Mengisinya dengan sesuatu yang kira-kira ini akan menjadi sesuatu yang berguna, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang lain yang diizinkan Tuhan berjumpa dengan saudara. Kita sering menghabiskan waktu dan energi kita
untuk sesuatu yang tidak berguna, untuk sesuatu yang merugikan kita sendiri. Saudara-saudara, kita sering menghabiskan waktu kita untuk khawatir ini dan itu. Kita khawatir bagi orang-orang muda yang saat ini belum punya pasangan, nanti pasanganku siapa ya? Nanti kalau punya suami, suaminya suka KDRT gitu loh. Pasangannya aja belum ada sudah khawatir nanti KDRT, saudara. Itu adalah mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kalau hari ini Tuhan anugerahkan kepada saudara apapun yang di tangan saudara, itu adalah kesempatan yang berharga. Kalau Tuhan menganugerahkan waktu yang banyak, mari kita gunakan waktu itu hal yang baik. Kalau Tuhan menganugerahkan kepandaian kepada saudara, maka Tuhan juga memberikan kairos itu untuk saudara memberikan kepandaian itu, kita gunakan hal yang baik juga. Dan sebagainya, saudara. Mari saudara, kita memiliki cara pandang yang benar soal waktu. Jangan biarkan waktumu habis mengkhawatirkan kronos-kronos tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin belum tentu terjadi dalam hidup saudara. Atau kita dipenjara karena waktu-waktu yang lalu ada peristiwa-peristiwa yang melukai saudara, sehingga waktu saudara hari ini penuh dengan kekhawatiran karena pernah terjadi peristiwa yang mungkin memenjarakan saudara saat ini. Kalau hari ini ada kesempatan, ada waktu yang baik, kita gunakan untuk sesuatu yang berguna, saudara. Pesan yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menanggapi pesan yang pertama dan yang kedua. Ini sangat sederhana. Saudara, kerjakanlah sekarang apa yang dapat saudara kerjakan sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan. Mengisi kairos itu bukan hanya dengan teori yang muluk-muluk, saudara-saudara. Mengisi kairos atau kesempatan itu harus diwujudkan dengan hal-hal yang konkret. Kalau di dalam Lukas 21 ayat 34 dikatakan, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara-saudara, kalau di awal khotbah saya menceritakan dialog antara pendeta dan beberapa anggota jemaat yang bagaimana kalau Yesus datang seminggu lagi. Maka sejujurnya saudara-saudara, apakah kita tahu Yesus datang sebentar lagi atau tidak? Maka jawaban dari para anggota jemaat yang tadi saya ceritakan, sebetulnya itu adalah tugas yang harus kita kerjakan hari ini. Saudara-saudara, kalau mulai hari ini kita bisa mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, saudara-saudara, maka itu akan menjadi pola kita. Maka itu akan menjadi kebiasaan kita. Kalau sesuatu yang baik, yang benar, yang berkenan itu sering kita kerjakan berulang-ulang, menjadi pola, menjadi kebiasaan, maka itu akan menjadi karakter dan nafas saudara dan saya. Jadi kalau Yesus datang hari ini atau besok atau seminggu lagi, kita tidak akan takut karena kita sudah sering dan sudah membiasakan mengerjakannya. Kalau di awal saya katakan, ada orang yang akan mengumpulkan keluarganya berdoa, maka kalau hari ini kita ada kesempatan, kita bertemu dengan persekutuan kita, maka memang kita harus sering berdoa dan kita harus sering mendoakan. Kalau di percakapan di awal, saya akan berefleksi, saya akan bertanya, mencari siapa saja orang yang pernah saya lukai, maka ini pun juga bisa dikerjakan saudara. Hari ini kalau ada kesempatan, saudara masih mengingat ada orang yang saudara-saudara lukai. Belum tentu kesempatan itu datang kepada saudara besok hari. Maka jika hari ini ada kesempatan untuk saudara berdamai dengannya, berdamailah dengan dia. Kalau tadi ada yang mengatakan, saya tahu kalau Tuhan datang, uang saya, tabungan saya, emas saya, cincin saya, kalung saya nggak akan ada gunanya. Maka saya akan gunakan itu, Pak Pendeta. Bukankah itu menjadi kesempatan, kairos kita untuk kita melakukan hari ini, saudara? Seorang pasangan suami istri atau pasangan suami istri lansia datang kepada saya beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara. Bapak Ibu ini menunjukkan air muka yang sedih, yang terbeban berat. Kemudian ketika saya bertanya dan menggali, orang ini atau pasangan ini mengatakan, kami ini punya anak yang hebat Pak, pintar,
kami bersyukur dia bisa sekolah di tempat yang baik, bisa kuliah di tempat yang baik, walaupun kami cari duitnya dengan mati-matian. Dia bisa dapat pekerjaan yang baik, bahkan studi lanjut yang orang lain belum tentu mendapatkan, dan saya mendukung itu, kami mendukung itu. Kami tidak mengharapkan apa-apa selain anak kami ini sebetulnya menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Kami tidak mengharapkan apa-apa, kami tidak berharap dia membalas kami. Yang kami harapkan setidaknya mereka ingat Tuhan. Tapi itu tidak dilakukan, Pak Pendeta. Saat ini di saat kami sudah menjadi lansia, anak kami sudah menikah, setelah menikah dia berubah. Bukannya tidak peduli kepada kami, tetapi beberapa kali dia mengatakan suruh kami menjual rumah kami, karena uangnya akan digunakan oleh dia. Ketika kami tidak menurutinya, dia marah, Pak Pendeta. Saya tanya, kalau nanti papi mami jual rumah ini, kami tinggal di mana? Ya nanti ikut kami. Saya tidak percaya kepada anak kami, Pak Pendeta. Kalau saya nanti ikut dia, hidup kami lebih susah. Jangan-jangan kami tidak diberi makan, jangan-jangan kami diusir oleh dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sering mendengar banyak orang tua mengatakan, Pak Pendeta, saya berjuang mati-matian itu untuk anak saya. Dan saya ingin mengatakan, saudara-saudara, banyak orang tua menjadi kecewa karena mereka menghabiskan energinya, menghabiskan uangnya untuk anaknya, tapi ketika mereka menjadi tua, anaknya melupakan dia. Mungkin saudara akan bertanya, kalau gitu anaknya nggak usah disekolahkan, Pak, biarinlah. Tidak juga begitu, saudara. Mari kalau Tuhan mempercayakan anak-anak kepada kita, yang paling penting tanamkan value atau nilai untuk mereka takut kepada Tuhan. Itu jauh lebih penting. Jangan pernah mendoakan anak saudara jadi orang yang kaya raya, terkenal. Bukankah itu akan menjadi sebuah kemalangan, saudara? Kalau anak saudara jadi orang hebat tetapi mereka tidak peduli kepada Anda. Mungkin lebih baik anak-anak kita menjadi orang-orang yang sederhana, menjadi orang yang takut kepada Tuhan, tetapi hatinya melekat kepada Tuhan dan juga berbakti kepada orang tuanya. Tapi bukan itu yang ingin saya katakan, saudara. Ketika kesempatan itu ada di tangan saudara dan saya, mari kita tidak hanya peduli kepada anak-anak kita. Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita sering menempatkan sesama kita itu dengan prioritas. Prioritas satu adalah keluarga kita terdekat. Prioritas dua adalah keluarga besar kita. Prioritas tiga adalah orang yang menjadi teman sahabat kita. Prioritas keempat, ya teman-teman yang tidak terlalu dekat dan seterusnya, saudara-saudara. Kita tidak peduli dengan orang lain. Yesus tidak mengajarkan seperti itu, saudara. Kalau hari ini Tuhan menitipkan kepada saudara dan saya ketidaksempurnaan, mungkin juga bukan kekayaan yang banyak, tetapi saya ingin ingatkan, Tuhan menitipkan kepada saudara untuk menggunakan rezeki kita, untuk menggunakan kepandaian kita, bahkan juga untuk menggunakan senyum manis saudara, bahkan juga menggunakan keramah tamahan saudara, untuk juga hadir bagi sesama kita, bukan hanya kepada keluarga inti kita. Maka disitulah kita sedang belajar menjadi orang yang bermakna. Maka disitulah mungkin kita sedang dipakai Tuhan untuk memperjumpakan mereka dengan Tuhan. Supaya melalui saudara, orang boleh mengenal Kristus. Saudaraku, waktunya tidak banyak. Kairos itu belum tentu diberikan kepada saudara dan saya hari esok dan seterusnya. Tapi hari ini, kalau Tuhan masih memberikan, kita gunakan dengan hal yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. 3 pesan yang sangat sederhana, saudaraku. Pesan yang pertama, mari kita boleh memaknai hari Tuhan. Kita beriman bahwa hari Tuhan itu adalah hari yang penuh kesukacitaan. Mari kita tidak habiskan waktu kita dengan ketakutan, kekhawatiran, dengan hal-hal yang tidak berguna. Yang kedua, saudara, mari kita belajar menjadi orang yang punya cara pandang waktu, punya cara pandang tentang waktu dengan cara yang benar. Tuhan menghadirkan kronos yang tidak bisa diubah. Tapi Tuhan menghadirkan anugerah Kairos atau kesempatan di mana saudara dan saya boleh mengisinya. Yang terakhir, saudara,
Mari, kalau hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, kerjakanlah apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang-orang yang sudah dicatat sebagai orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Sehingga waktu Tuhan, apakah hari ini atau esok, bukan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi saudara dan saya. Selamat bersama-sama menanti kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menanti, yang mengisinya dengan hal-hal yang terbaik. Dan Tuhan berkenan kepada saudara dan saya. Tuhan memperlengkapi dan memberkati setiap kita. Amin.